Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung dengan Lokadaya Koipo. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan training strategi adaptasi bagi OMS untuk keberlanjutan. Hari ini kita akan didampingi oleh fasilitator Mbak Kiswara Santi. Halo Mbak Kis, apa kabar? Selamat pagi. Nah, sebelumnya saya akan membacakan singkat dulu profilnya Mbak Kiswara Santi ini. Nah, beliau adalah seorang direktur dari Eco Corporation in Indonesia, dan dia juga memiliki keahlian di bidang organisasional dan program manajemen kurang lebih 20 tahun. Wow, pengalamannya lama banget, dan hari ini beruntung banget Mbak Kis bisa hadir di sini. Terima kasih Mbak Kis, segar banget hari ini. Nah, kita sepertinya akan langsung aja kepada materi, tapi saya akan memperkenalkan sedikit tentang pelatihan ini gitu kan. Kita akan ada 3 sesi teman-teman. Hari ini kita sesi pertama mengenal The Triple Nexus, nanti ada hari kedua dan hari ketiga. Jadi harapannya teman-teman yang di hari ini ikut itu jangan sampai melewatkan sedikit pun materi dari Mbak Kis, karena ini nanti akan ada lanjutannya di hari kedua dan ketiga. Nah, kalau untuk terkait program Koipo, untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti, mungkin sudah paham tentang apa sih program Koipo ini, tetapi buat teman-teman yang baru bergabung, sedikit informasi. Penabulu mendapat mandat dari Uni Eropa untuk program penguatan kapasitas adaptif dan ketahanan organisasi masyarakat sipil dalam respon pandemi COVID-19, dan salah satu bentuk kegiatannya adalah peningkatan kapasitas dengan webinar dan training online. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan ke Mbak Kis langsung untuk membawakan materi tentang strategi adaptasi bagi OMS untuk keberlanjutan. Silakan Mbak Kis, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Tia. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya tahu teman-teman ini semuanya praktisi. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Tia ada 3 sesi. 3 sesi itu cukup panjang. Saya tahu teman-teman sudah agak jenuh dengan cara komunikasi seperti ini. Jadi kita coba menikmati waktu-waktu yang berjalan ini selama 2 jam kali 3 hari. Kalau bosen tolong saya dikasih tahu. Oke, pertama-tama aku mau pamer foto dulu. Ini fotoku lagi di sebuah lokasi yang tak terlupakan. Jadi waktu itu aku bepergian. Sebenarnya aku udah siap-siap itu. Pokoknya nanti kita akan berencana seperti ini, seperti itu. Waktu itu lagi membawa sumber daya ke wilayah bencana. Terus yang aku bawa itu macam-macam. Bawa tisu, bawa air, bawa bawa makanan, maksudnya makanan untukku sendiri. Terus bawa obat-obatan untukku sendiri, terus bawa uang untukku sendiri. Aku punya nyimpen uang di beberapa lokasi, ada di dalam sepatu, ada di dalam tas, ada di dalam tempat yang tidak ingin aku ceritakan di sini. Terus aku punya beberapa fotokopi KTP, ada fotokopi KTP di dalam sepatuku, ada fotokopi KTP di dompetku gitu. Aku udah pamit. Terus aku mengenakan beberapa kayak ornamen gitu, kayak gelang kaki di kakiku. Terus aku ngikat sesuatu di tanganku dan lain-lain. Jadi tapi itu untuk aku sendiri.
gitu. Dan aku relatif nggak menceritakan ke teman-teman lain bahwa aku sudah persiapanku seperti itu. Dan tentu ada beberapa panitia yang menyiapkan makanan dan minuman gitu. Teman-teman panitia berusaha memastikan kita akan punya segala hal itu cukup sebelum traveling. Tapi ada satu asumsi bahwa kita ini relatif punya kepercayaan diri. Jadi kalau bawa uang itu relatif wah udah pede gitu lah. Nggak akan ada yang bisa, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan dengan uang. Ya bentar, saya Mbak Iswara Santi Leli dari Kak Leli, gimana? Kak Leli sering bawa uang juga? Kalau situasi seperti itu, perasaan selama ini ya, perasaan itu mungkin nggak selalu benar kayaknya. Kenapa? Karena kita punya alat ganti uang itu. Kalau saya tuh asal ada kartu ATM, nggak selalu khawatir nggak punya uang. Asal kartu ATM ya? Ya, walaupun isinya nggak tahu ya. Oke, pasti isinya ada lah. Ya, karena saya pernah punya pengalaman 2 kali itu pergi, tapi ke kota perginya ya, naik Grab. Itu tuh saya santai aja, nggak bawa uang. Dan dompet pun sampai ketinggalan baru panik. Oke. Jadi yang penting tidak hanya uang, tapi juga kartu ATM, ada dompet. Tapi memang itu kan artinya tetap berpikir uang sih ya. Ya, boleh. Saya Mbak Kis. Siapa ini? Yati dari Apsari. Silakan. Bawa apa, Kak? Kalau saya sih selalu bawa uang cash ya, selain ATM, karena ada di tempat-tempat tertentu yang kita kunjungin itu diperlukan dengan uang cash, walaupun ya nggak banyak. Tapi misalnya kita ke kampung kan nggak ada ATM, nggak ada kayak sekarang gerai BRI gitu. Jadi selalu bawa uang gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi, nah sekarang kalau macam bencana, aku tadi lihat ada namanya Mas Adi. Mas Adi itu salah satu yang ahli dalam memahami. Jadi aku surprise juga kan. Mas Adi dari sini harus nanti jadi trainer. Mas Adi, komentarnya sedikit dong. Apa hubungannya macam bencana sama uang, Mas? Dan bencana itu dampak ya. Kalau uang itu dukungan. Kalau mau menjawab pertanyaannya Mbak Kiswara terkait apakah uang menjadi satu-satunya alat yang harus menjadi bagian dalam respon bencana, tidak juga, tapi menjadi penting juga. Yang ini pribadi ya Mbak, kalau saya memastikan jaringan informasi sama sumber daya networking yang ada di sana, memastikan resource yang bisa dimaksimalkan di sana. Kemudian yang tidak kalah penting untuk diri kita adalah APD ketika kita nanti akan berada di sana. Karena asumsinya bahwa jika terjadi bencana, masih ada kapasitas atau resource di tingkat wilayah tersebut atau wilayah terdampak bencana itu yang bisa dimaksimalisasi. Tinggal apa objektif kita ke sana, mau menolong, melihat, atau berwisata. Jadi itu yang mempengaruhi setiap orang mau merespon ke sana untuk ngapain gitu. Ketika di alam pikirnya pengen merespon. Punya uang dengan kondisi level tertentu belum tentu itu dijadikan alat tukar untuk mendapatkan sesuatu karena pada saat itu kondisinya krisis. Kita sudah terlatih untuk baik itu melihat di televisi, cerita teman, terus kita sendiri juga sudah mengalami sendiri, bahkan ada banyak di antara kita yang sudah menjadi praktisi dalam mengalami beberapa bencana yang sudah terjadi di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kita memahami posisi kita dalam kita mau menolong? Ya tentu kita harus sudah menyiapkan. Ada gambar ini, Tower Triple Nexus, tidak boleh lepas, itu adalah humanitarian atau kemanusiaan perspektifnya.
tapi juga aspek development atau pembangunan, dan aspek perdamaian. Dalam beberapa literatur, dalam beberapa referensi disampaikan ada peace building. Jadi peace building itu lebih ke, ada yang bilang itu dekat ke safety, ada yang bilang dekat ke security, tetapi saya ingin membuatnya menjadi perdamaian. Perdamaian itu artinya kita tidak semata-mata menyelesaikan konflik yang terjadi pada waktu sebuah bencana itu terjadi, tapi kita juga bisa menjadi agen perdamaian. Jadi tidak harus mendamaikan, tapi kita juga bisa menjadi peredam agar para pihak di sekitar kita itu tidak meneruskan ketegangan atau konflik, baik itu terhadap sumber daya atau sumber bantuan atau materi bantuan. Dan itu adalah hal yang tidak mudah. Biasanya organisasi itu kalau dia fokusnya ada di kemanusiaan, maka dia fokusnya hanya di kemanusiaan. Kalau dia fokusnya di development, ya hanya di situ. Begitupun kalau sebuah organisasi itu fokusnya ada di peace building, di konflik transformasi, dan seterusnya. Jadi dia menjadi sesuatu yang terpisah, menjadi tidak terhubung, dan kalau ada organisasi yang menyampaikan pendapat bahwa di sana ada krisis, ada konflik sosial, maka organisasi bidang pembangunan merasa bekerja di wilayah konflik itu bukanlah panggilannya. Begitu juga sebaliknya kalau ada organisasi yang bekerja di sektor kemanusiaan merasa bahwa perdamaian itu bukan panggilan atau bukan core business dari organisasi tersebut. Yang paling sulit, Bapak Ibu, adalah membangun kerangka kerja operasional dari 3 pilar ini. Sejak dari awalnya, karena kita cenderung melakukan respon. Kalau ada banjir, kita merespon. Kalau ada sengketa tanah, kita merespon. Tetapi kita sangat sulit untuk membangun pemahaman bahwa tidak bisa dipungkiri di beberapa wilayah itu pasti ada banjir, tidak bisa dipungkiri di sebuah wilayah akan terjadi konflik sosial. Apakah ada yang punya contoh yang sudah Anda praktekkan saat ini? Suatu kegiatan yang direncanakan sejak awal dan dia bisa berada di segitiga di tengah-tengah antara development, humanitarian, dan peace. Adakah satu kegiatan yang ada di antara 3 hal ini? Ada, Mbak. Apa tuh? Ada. Jadi kalau menurut pandanganku gitu kan, terkaitkan antara 3 pilar penting itu adalah tentang perubahan ketika ada permasalahan sosial gitu di masyarakat, tetapi tidak mendapat dukungan dari pemerintah, dari beberapa sektor, itu jadinya permasalahan sosialnya juga tidak kunjung selesai. Seperti itu sih, Mbak. Kalau bayanganku hubungan antara 3 pilar ini, salah satunya mungkin dari segi kesehatan gitu kan, dari kesehatan ketika ada masyarakat yang kurang mampu mengakses kesulitan mengakses layanan kesehatan gitu kan, itu butuh dukungan pemerintah juga, butuh dukungan dari private sector juga, seperti itu, Mbak. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain ada satu contoh nggak? Silakan Mbak Nining. Ya, saya sepakat sih Mbak, tadi yang disampaikan Mbak Tia sama Mbak Kis juga yang soal kita juga bisa jadi agen perdamaian juga, tetapi itu juga perlu dipikirkan ketika kita melakukan suatu respon atau respon di suatu daerah, itu juga perlu kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak baik
mulai dari tingkat bawah ya, pemerintah desa, RT, kemudian sampai dengan di pemerintah daerah. Karena jangan sampai apa yang kita bawa sumber daya itu justru menimbulkan konflik ketika kita tidak atau mengabaikan untuk dari sisi koordinasi dengan level-level terkait seperti itu. Jadi artinya apa yang kita berikan itu juga bisa menjangkau, artinya juga ketika dengan pemerintah mereka tahu oh sebelah sini yang belum tercover sedangkan sumber daya kita terbatas, mereka juga bisa lebih mengalihkannya dengan tepat gitu loh Mbak. Itu sih. Terima Jadi kasih. sampai yang kita bawa juga membawa konflik ke masyarakat. Terima gitu. kasih. Tapi apakah Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Tapi apakah pernah dalam suatu kesempatan bahwa memang bantuan menyebabkan konflik? Di suatu bisa jadi bisa menyebabkan konflik Mbak ketika contohnya yang kita bawa itu tidak sesuai dengan jumlah ya atau kebutuhan itu juga sedangkan yang butuh banyak sedangkan yang kita bawa kan sedikit. Ketika kita tidak berkoordinasi dengan pemerintah setempat, ya itu akan menjadi konflik di mereka. Mungkin kita tidak tahu ya apa selesai kita berikan ya sudah, tetapi justru yang kita bawa itu juga bisa menimbulkan konflik ke mereka gitu, di level komunitas. Terima kasih Mbak Nining. Oke, makasih Mbak. Baik teman-teman, saya mau lanjutkan. Jadi di dalam figur Nexus tadi itu menyampaikan bahwa bagaimana caranya agar sebuah bantuan itu tidak menjadi konflik, membutuhkan kepastian tentang jumlah dan sumber daya yang kita bawa. Ada 3 lingkaran di sini. Ada rencana operasional yang dia putarannya itu berhubungan dengan monitoring yang multisektoral yang tadi mungkin disampaikan oleh teman-teman, ada RT, RW, kecamatan, dan lain-lain. Kemudian ada analisa untuk melindungi, dan analisa yang untuk melindungi itu sebenarnya bisa menjadi sangat luas karena melindungi itu macam-macam. Masyarakat dampingan kita saja atau masyarakat yang ada di sekitar kita atau yang lain. Jadi analisa untuk melindungi itu harus datang dengan kesadaran bahwa kita tidak mungkin melindungi semua orang. Nah, di dalam analisa untuk melindungi itu ada beberapa sektor yang spesifik. Apakah misalnya nanti sektornya itu pertanian, apakah sektornya pertanian pun itu juga macam-macam ya. Apakah itu petani, apakah itu tanam, ataukah itu dari pengadaan yang mau kita lindungi itu proses pembibitan, ataukah yang kita produksi, apakah ini peternakan. Kalau peternakan apa? Karena setiap ternak itu punya umur, ada yang 8 bulan, ada yang umurnya 5 tahun, dan seterusnya. Kemudian rencana operasional juga begitu. Dari analisa melindungi itu, kita bisa membuat rencana operasional yang jauh lebih masuk akal, karena operasional itu mau tidak mau, dia harus dibawa mengarah kepada satu bentuk adaptasi. Dan adaptasi itu bermakna bahwa tidak sama dengan sebelumnya. Namanya juga adaptasi. Jadi ibarat kata kalau misalnya di foto awal tuh aku kemana-mana bawa uang, tak letakkan di beberapa tempat, maka kalau ada sesuatu dengan dompetku yang hilang, maka rencana operasional itu terbatas pada ada di dalam sepatuku. Kalau di dalam sepatuku uangnya tinggal 300.000, maka ya dengan uang 300.000 itulah gimana caranya aku bisa bertahan, mencari pertolongan, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa berpatokan di mana triple nexus itu
menjadi pendekatan Anda semua, baik di level individu maupun di level organisasi, maka Anda juga harus bersiap-siap pada waktu Anda masuk dalam fase adaptasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi perkenalan. Sekarang saya ingin tahu, tapi sebelum perkenalan, sekarang Anda buka Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2007. Halo. Iya, silakan Mas. Ya, kalau di Lombok ini ya risiko bencana yang terjadi ya, kalau di Lombok ini ya gempa, kemudian kekeringan, kemudian ya potensi tsunami saya pikir juga cukup besar. Misalnya di kawasan selatan yang sekarang jadi salah satu lokasi KEK Mandalika itu juga sangat memiliki risiko yang cukup tinggi kaitan dengan tsunami, gempa, dan apa kira-kira kapasitas yang kita miliki ya kalau secara pribadi maupun secara kelembagaan. Kalau secara kelembagaan kami sejauh ini juga cukup banyak terlibat dengan teman-teman yang aktif di isu kebencanaan untuk terlibat berdiskusi khususnya kaitan dengan kebijakan pemerintah, misalnya untuk mainstreaming isu kebencanaan di dalam perencanaan penganggaran misalnya, baik di level desa maupun di level provinsi. Itu yang paling banyak kami kerjakan sejauh ini, Mbak Kis dan teman-teman di NTB gitu. Termasuk misalnya di isu kekeringan ya, soal air bersih. Itu juga jadi salah satu concern kami, dan sesuai kapasitas yang kami miliki di analisis anggaran. Itu aja sih, Mbak Kis. Oke, terima kasih. Tapi berarti Mas Ramli udah tahu ya kapasitas apa yang harus dibutuhkan supaya nggak jadi korban kekeringan, nggak jadi korban tsunami, nggak jadi korban gempa. Udah tahu kan pastinya? Ya, yang pertama tentu ada proses untuk kita memahami risiko tadi ya. Kemudian ada hal-hal yang mungkin kita perlu melakukan mitigasi gitu, mitigasi dan adaptasi gitu. Adaptasinya ya mungkin dari bentuk rumah. Sekarang di Lombok ini rumahnya sudah pakai rumah tahan gempa, bahan-bahannya juga sudah menggunakan bahan yang lebih kuat. Kemudian kita yang tinggal di dekat Rinjani misalnya tidak menggunakan tidak menggunakan atap genteng gitu, tapi menggunakan atap yang lebih ringan, kayak begitulah. Tapi kalau rumahnya Mas Ramli sendiri sudah oke lah ya? Ya kita tinggal di perumahan ya, berdempet-dempet, jadi cukup aman lah gitu ya. Mungkin bisa kayak teman-teman di Jogja nih, ada Kak Cua gitu kan, dari The Dream House gitu, mungkin boleh share gitu, karena kan di Jogja kita juga pernah mengalami beberapa kali tentang bencana gitu ya, maksudnya mengalami bencana alam gitu. Mungkin Kak Cua mau sharing. Siap Kak. Maaf, agak dengar suara saya kan? Kedengeran Kak Cua. Oke, selamat pagi Mbak Poro, Kak Tia. Terkait bencana memang ya, kalau Jogja itu tiap tahun sudah pasti ya, karena kita dengan Kaliurang, Merapi itu kan sesuatu yang rutin dan punya aktivitas-aktivitas yang kadang-kadang tidak terduga ya, apalagi dengan kami yang bekerja dengan anak-anak dari kampung marginal dan anak jalanan yang rentan sekali, bahkan pendamping juga rentan ketika harus mendampingi seperti itu ya. Dan kalau soal mitigasi di sini juga atau bagaimana yang kami kerjakan bersama itu juga masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah ya, bagaimana melindungi ya, yang di level bawah ini, lebih ke bagaimana
melakukan tapi sih sudah bagus karena di sekolah-sekolah juga sudah mulai digerakkan untuk pelatihan tanggap bencana seperti itu. Hanya kadang-kadang ada juga, kemarin kan sempat kasus yang cukup viral ya, dengan di Turi ada guru yang membawa anak-anaknya menyusur sungai dan akhirnya banyak korban, padahal sudah tahu ini di musim hujan seperti itu. Dan di DIY sendiri memang bencananya lebih banyaknya dari Gunung Merapi ya, karena ada lahar dingin dan kalau musim hujan itu pasti akan ada lahar dingin yang berdampak pada yang di bantaran-bantaran sungai seperti itu. Hanya itu sangat berdampak buat dampingan kami juga, karena beberapa tempat akhirnya harus tutup kegiatan karena mengalami dampak dari lahar dingin itu. Itu sih Kak kalau di Jogja yang kami rasakan. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, karena memang kita juga sudah mengetahui teman-teman bagaimana, ada yang memang bisa memberikan respon, ada yang mungkin masih berpikir ini kenapa ini menjadi penting. Baik, saya lanjutkan aja. Kita akan mencoba melihat pada COVID ya. Jadi kalau teman-teman sudah berpengalaman tadi menguji ada banjir, ada lahar dingin, ada tsunami di bagian selatan, sekarang kita mau melihat kepada situasi di COVID-nya. Apakah di situasi COVID ini kita memiliki sesuatu yang mencukupi atau kurang? Di dalam COVID, risiko apa yang paling bisa dilihat? Dan kemudian ancaman itu ada di hijau, kerentanan itu di biru, kapasitas itu di ungu. Kalau Anda maksudnya mau memikirkan tentang satu warna saja, silakan. Jadi nggak perlu dibuat seperti rumus tadi. Baik, siapa yang mengoperasikan yang kuning ini? Kita bisa klik ke sticky notes, teman-teman. Sekalian kita belajar bekerja secara digital. Anda bisa arahkan kursor semua di sebelah kiri. Di atas ada pena. Kalau diklik, dia bisa dipakai menulis. Di bawah pena ada hapus. Anda bisa menghapus. Kemudian ada tanda panah, digunakan untuk memilih. Jadi kalau Anda mau memilih ancaman hijau misalnya atau ikut tertular, Anda bisa klik. Nah ini dia artinya pilih, dia menggunakan panah. Kalau Anda mau bikin sticky notes, Anda klik sticky notes. Anda mau apa di situ? Kuning, hijau, biru, ungu, atau oranye. Setelah menulis, klik simpan. Kalau tulisannya nggak jadi, klik batal. Sambil ngobrol nih, sebenarnya apa yang bisa dipelajari dari Triple Nexus nih? Menariknya di mana, teman-teman? Untuk yang sudah masuk, untuk yang belum
tertarik untuk mengikuti, maksudnya ikut menulis di situ? Apa menariknya dari Triple Nexus ini? Kalau saya ini baru, Mbak. Oke. Jadi yang menarik apanya, Kak? Apa yang menarik ini sedang dipelajari. Oke. Baru ini. Jadi ya ini baru ternganga-nganga. Oh gitu ya. Oh. Tapi sering baca judulnya. Oke. Ya kalau sejauh ini kayaknya ya kalau di kami di sini ini kan berhubungan, berkawan-kawan, berinteraksi dengan komunitas itu selalu merasa Sumatera Utara ini, kami ya yang di sini, tanah Deli ini, Deli Serdang, Pedagi, Labuan Batu, wilayah Sari, itu kok perasaan kok nggak jauh dari bencana gitu, jadi nggak berpikir ke situ. Begitu. Terus makanya kemarin waktu pandemi di awal-awal itu kan kita panik sekali ya, waduh ini gimana nih, panik betul karena nggak pernah punya bayangan akan menghadapi bencana. Oke. Di dalam undang-undang itu kakak menemukan nggak bencana apa yang bisa terjadi di Sumatera Utara? Kalau yang di NTB tadi kan dia sudah bisa memperkenalkan diri bahwa namanya dia datang dari wilayah yang punya resiko. Kalau di Sumatera Utara kira-kira apa? Kalau di wilayah kami terutama kelihatannya bencana sosial. Oke. Ini konflik sosial gitu ya, konflik antar kelompok, antar komunitas. Kalau itu ya. Selain itu nggak ada. Kalau sebenarnya kebakaran hutan, Kak? Ada sebetulnya, tapi nggak langsung di wilayah kerja Hapsari. Oke. Baik, teman-teman yang lain, kita sedang berada di sheet ini. Kita melihat bahwa di resiko yang kuning ini ada kesan bahwa mungkin ini dari sisi individu kita punya kekhawatiran, tapi juga ada ini kesan saya waktu membaca ya, ada kekhawatiran individu secara psikologis, aduh aku takut nanti ikut tertular gitu. Jadi itu resiko. Tetapi kita juga perlu melihat apakah resiko itu menjadi resiko yang bisa diatasi atau tidak. Kalau resiko itu bisa diatasi, maka cara mengatasinya itu disebut dengan mitigasi. Jadi misalnya ikut tertular, ngerti nggak caranya supaya nggak tertular? Kalau ngerti, berarti resiko itu bisa dikurangi atau dihilangkan. Cara yang lain, dari resiko ini, dia bisa berhubungan dengan kapasitas. Misalnya, tapi di sini aku nggak nemu ada di kapasitas ini sesuatu yang terkoneksi dengan ikut tertular. Tapi kalau misalnya ini tidak bisa bertemu secara offline ya, ini aku mau bikin garis di pena ini. Aku mau bikin garisnya yang kecil aja, warnanya merah. Dari ikut tertular ini sebenarnya dia berhubungan dengan bekerja dengan cara digital. Lalu itu dia juga berhubungan dengan tidak bisa bertemu secara online. Maaf ya garisnya ya. Kemudian ikut tertular ini dia bisa tanggulangi dengan kesadaran pola hidup. Jadi dia relates. Artinya kalau ada kesadaran pola hidup,
dari sisi kapasitas itu bekerja dengan cara digital itu sudah menjadi kebiasaan, maka tidak perlu terlalu khawatir tidak bisa bertemu secara offline. Kalau risiko tingkat sedang tertular COVID dan kemudian di situ sayangnya nggak ada ya di kapasitas ya, di kerentanan juga kurang ada. Tapi dari sisi ancaman kita pergi ke warna hijau. Di ancaman itu ada anak-anak kurang gizi, ada anak-anak ketinggalan pelajaran sekolah, dan kemudian itu berhubungan dengan mobilitas yang tinggi di kolom biru. Kemudian organisasi juga tidak punya cadangan sumber daya, rentan karena mayoritas pekerja lapangan yang harus ini benar juga. Sehingga kerentanan ini juga berhubungan dengan kapasitas. Tadi apa rumusnya tadi apa Mas Adi? Apa relasinya kerentanan dengan kapasitas tadi Mas Adi? Bentar Mbak, buka ya, apa hubungannya kerentanan dengan kapasitas? Kerentanan dengan kapasitas. Berbanding terbalik Mbak, kerentanan di atas, kapasitasnya di bawah Mbak. Oke. Nah, kerentanan itu berarti teman-teman naik turunnya kerentanan, naik turunnya resiko, naik turunnya ancaman itu harapan yang satu-satunya itu yang paling penting adalah meningkatkan kapasitas. Tetapi peningkatan kapasitas itu tidak berarti memperbanyak training. Memperbanyak training itu salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas. Tapi yang paling penting dari 300 training itu adalah apakah 300 training itu sudah memperbaiki kapasitas kita menjadi meningkat atau tidak. Di sektor spesifik tadi teman-teman melihat bahwa ada sektor spesifik itu kelihatannya besar gitu ya, banyak ya. Saya mau tambahkan tulis di sini. Jadi supaya kita bisa membantu apa yang bisa diperbaiki di tingkat lokal. Jadi di dalam triple nexus yang disebut dengan lokal itu adalah lokus di mana sebuah peristiwa itu terjadi. Sedang terjadi atau bisa terjadi di masa depan. Jadi kalau saat ini triple nexus itu diterapkan di dalam COVID, jika COVID-nya sedang terjadi, maka lokusnya, lokalnya itu ya ada misalnya di Sumatera Utara atau di Jakarta atau di Bali gitu. Tetapi bahwa kemudian dia nanti sedang akan terjadi di masa depan, misalnya kita mengetahui bahwa fase ketiga itu akan terjadi, maka kita sudah bisa melihat dari data-data saat ini kira-kira fase ketiga gelombang COVID ketiga itu akan datang di mana. Jadi kita tidak perlu merasa terteror dengan begitu banyaknya potensi bencana karena kita bisa menyikapinya dengan teknik berpikir yang optimis. Jadi itu yang disebut dengan lokal. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang disebut dengan sektor spesifik, bisa jadi tadi menurut Hapsari sektor spesifiknya anak. Menurut menurut Hapsari. Jadi menurut Dreamhouse itu anak. Kalau menurut Hapsari sektor spesifiknya apakah? Perempuan. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu menurut siapa?
atau 2 aja, baik. Kalau di sektor spesifiknya itu menurut Dreamhouse itu adalah anak, menurut Hapsari sektor spesifiknya itu perempuan, dan dalam konteks COVID, baik itu sekarang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi di fase ketiga berikutnya, maka kita bisa melihat strategi adaptasi apa yang bisa didesain di dalam organisasi. Nah, teman-teman, kita bisa mendetailkan apa saja yang ada di masing-masing ini. Terus saya mau ambil contoh analisa untuk melindungi. Kira-kira apa analisa untuk melindungi yang bisa diberikan contoh di sini? Tadi di Jamboard tadi ada yang mengatakan bahwa kehilangan pekerjaan, ya, betul ya? Siapa yang menulis begitu tadi? Terjadi pengurangan tenaga kerja. Nah, karena kita tahu bahwa dalam sebuah situasi bencana terutama COVID itu misalnya terjadi ada pengurangan tenaga kerja, maka pertanyaannya adalah apa analisa yang digunakan untuk melindungi tanpa harus terjadi pengurangan tenaga kerja. Apakah di sini misalnya mengurangi jam kerja? Karena mengurangi jam kerja itu juga berarti mengurangi risiko staf tertular virus COVID. Sedangkan analisa lain untuk melindungi adalah menambah pilihan kerja secara digital. Apalagi kira-kira yang bisa masuk sini analisa untuk melindungi? Mungkin mempersiapkan ini Mbak, lingkungan kerja yang bisa melindungi dari para stafnya yang bekerja di situ. Contohnya kayak sehat dan aman. Gitu. Jadi lebih ke persiapan di internal suatu lembaga itu juga sih. Ya. Selain dari masing-masing stafnya juga mempersiapkan. Iya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Lalu apalagi teman-teman nih analisa untuk melindungi? Melindungi orang ya? Ya. Kalau kami mengubah pola hidup juga, memperkuat imunitas internal masing-masing. Mendorong selain mengubah pola kerja dan pola hidupnya juga, pola hidup sehatnya juga. Cara lebih sehat. Jadi rajin minum jamu. Oke, mempromosikan konsumsi makanan dan minuman sehat. Ada lagi? Itu analisa untuk melindungi. Karena dia disebut analisa, teman-teman. Jadi yang disebut analisa itu belum jadi keputusan direktur ya. Kalau Anda sekarang posisinya direktur, misalnya kayak aku gitu, nggak mungkin besok tuh memutuskan semua staf harus minum jamu, semua staf mengurangi jam kerja dan seterusnya. Nggak bisa, karena keputusan dari manajemen itu dia membutuhkan argumen yang kuat. Dia harusnya keputusan itu tidak dibuat berdasarkan spontanitas. Karena itu harus ada bantuan dari tim di HR maupun tim di keuangan. Jadi untuk menjadi satu keputusan yang baik, Anda harus punya argumen yang cakap. Baik, teman-teman, kita ke rencana operasional. Kalau gitu apa tadi di atas tadi? Kalau gitu yang ini akan kita ubah di dalam rencana operasional itu untuk menjadi
SOP. Lalu menambah pilihan kerja secara digital ada di mana? Di SOP juga? SOP juga, Mbak. Ya. Di SOP. Lalu lingkungan kerja sehat? Iya, SOP, prokes. SOP, iya. SOP. Oke. Lalu mendorong staf? Media informasi? KIE? Ya. Mempromosikan di bagian bawahnya ini? Masuk di mana? Kayak KIE juga. Oke. Aku mau tanya sekarang. Bagian mana dari 5 hal ini di rencana operasional ini yang berhubungan langsung dengan perubahan visi dan misi organisasi? Jadi teorinya adalah kalau sudah mengurangi risiko, menambah kapasitas, sudah mengatur operasional, sudah berjalan saat ini sampai di batas waktu tertentu, maka kan ini semua adalah akumulasi dari usaha-usaha kita dalam beradaptasi. Beradaptasi kan artinya saat ini itu untuk adaptasi kemana? Ke masa depan kan? Nah, masa depannya itu kapan? Jadi untuk membuatnya lebih kuat, selain di SOP dan di KIE, dia harus diubah di mana, teman-teman? Kebijakan organisasinya juga berubah berarti ya, Pak? What do you think, Mbak Dini? Apakah menurutmu kebijakannya harus diubah sehingga karena tidak cukup hanya ada di SOP? Sebenarnya diubahnya itu lebih ke penyesuaian ya, untuk diadaptasikan dengan situasi. Iya, betul. Situasi adalah salah satu yang bisa menjadi penyebab dari perubahan organisasi karena kita membicarakan adaptasi. Iya, betul. Program baru. Yang mana program barunya, Kak? Menyiapkan lingkungan yang sehat, jam kerja dan seterusnya yang tertuang dalam SOP, mungkin harus mengubah apa yang sudah ada sekarang menjadi sesuatu yang baru untuk sesuai dengan situasi hari ini. Misalnya jadi harus menyediakan alat-alat cuci tangan, ya, yang pakai sabun dan segala macam itu yang dulu nggak ada, ya, kan jadi program baru. Edukasi tentang cara hidup sehat itu gimana? Karena selama ini belum menjadi sesuatu yang di internal dalam dirinya gitu ya. Kalau kayak kami kemarin karena harus mulai biasa dengan digitalisasi gitu, pakai Zoom gitu, kami jadi harus bikin latihan dulu pakai Zoom itu gimana. Oke. Terus yang menyiapkan lingkungan kerja sehat dan aman, ini juga katakanlah mungkin renovasi kecil-kecilan atau apa, mendorong staf mengubah pola kerja dan pola hidup lebih sehat. Selain KIE, dia bisa menjadi satu pelatihan konsumsi sehat, ya. Lalu ini mungkin sama ya, jadi nggak hapus. Kalau gitu yang rencana operasional dari 2 hal ini antara yang adaptasi kebijakan dengan contoh-contoh program baru, yang mana nih teman-teman yang paling bisa operasional? Karena operasional Anda harus perhatikan lagi apakah ada faktor donor di sana. Keputusannya kalau Anda masih punya donor, selain di donor policy, kalau misalnya Anda yayasan, maka Anda harus berhubungan dengan board organisasi. Tapi di dalam contoh program-program baru ini sebenarnya antara board dengan donor juga punya korelasi. Apakah sudah ada aspek peace building-nya nggak di sini? Ada yang kurang nggak? Humanitariannya dapat, development-nya dapat, peace building-nya dapat nggak? Kalau aku sarankan, aku akan tambahkan di sini
perspektif gender tidak boleh lupa. Karena dia akan terpilah pada usia, jenis kelamin, dan kebutuhan khusus. Sehingga nantinya bentuk-bentuk contoh program baru, dia bisa mendorong ada afirmasi yang sama-sama terpilah. Bisa jadi ketentuan untuk work from home itu berbeda antara, tidak hanya berbeda antara perempuan dan laki-laki, tapi juga berbeda antara ibu bekerja dengan ayah yang sedang menemani ibu setelah melahirkan. Jadi mungkin harus ada cuti khusus dan lain-lain, sehingga rencana operasional itu tidak hanya dipikirkan untuk staf, karena dia harus berkorelasi dengan kebijakan board organisasi maupun dengan donor. Kalau ada donor itu macam-macam, dia sifatnya luas. Dia tidak membicarakan hanya donor organisasi asing, tapi dia juga membicarakan tentang donor itu termasuk dana-dana pemerintah atau sumbangan dari individu. Ya, kalau perspektif, misalnya perspektif gender, anak, dan seterusnya itu kelihatannya akan otomatis ya Mbak. Setiap lembaga kan pasti punya itu masing-masing. Pasti punya itu, tetapi pada prakteknya ada banyak penelitian yang menunjukkan hasil bahwa work from home itu adalah salah satu sumber dari kekerasan budaya bagi perempuan. Perempuan juga menurut data dia memiliki keterasingan dengan penggunaan alat-alat teknologi, lebih terasing daripada laki-laki. Karena itu seyogianya pelatihan khusus teknologi bagi perempuan itu punya porsi lebih besar daripada jika harus diikuti oleh laki-laki. Kita ke monitoring. Lalu apa yang mau dimonitoring teman-teman dari hal ini? Apakah yang mau kita monitoring itu adaptasi kebijakan dan contoh program-program baru? Karena jika iya, apakah nanti monitoring secara sektoral itu dia menjadi sangat mikro manajemen, atau mungkin dia dilihat dari hal yang besar, misalnya monitoring multisektoral yang bisa digunakan di sini, perimbangan dana atau budget yang dikeluarkan saat organisasi WFH atau WFO. Sebelum pandemi, kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita tidak benar-benar butuh kantor. Tapi selama pandemi, kita merindukan bertemu orang, bertemu staf yang lain, berkoordinasi dan lain sebagainya. Tetapi tidak semata-mata memberikan jawaban bahwa office atau kantor itu dibutuhkan dan krusial dalam sebuah operasi organisasi. Karena toh sebenarnya bekerja itu bisa dilakukan di mana saja. Sebelum buru-buru kita menentukan mari kita menutup kantor atau mari kita berhenti bekerja dari kantor, maka sebaiknya teman-teman punya analisa, punya informasi berapa efisiensi yang dikeluarkan kalau Anda bekerja dari rumah berbanding kalau bekerja dari kantor. Baik, kalau nggak ada yang belum pernah melakukannya, selain perimbangan dana atau budget, Anda juga harus menghitung organisasi, menghitung efisiensi terhadap biaya untuk staf, program, dan biaya untuk investasi alat kerja digital.
Anda benar-benar harus menghitung efisiensi karena pada dasarnya dalam situasi kebencanaan, bencana apapun, baik Anda punya donor atau tidak punya donor, teman-teman harus punya informasi tentang mana yang lebih efisien dan mana yang lebih efektif. Apabila sebuah organisasi lebih efektif untuk menghasilkan output program melalui proses digital, ya menurut saya nggak ada salahnya. Karena COVID melatih kita sudah tidak mungkin lagi berada dalam situasi seperti sebelum COVID terjadi. Nah, sedangkan staff, sebaliknya, staff juga harus dan wajib memikirkan dampak dari keputusan organisasi di semua sektor. Kadang-kadang staff melihat bahwa terus gimana nih? Besok WFH, oke. WFH ya udah terima aja WFH. Tapi apa dampak dari WFH itu? Atau staff menerima saja bahwa besok Anda WFO, tapi apa dampaknya bagi mereka kalau ini WFO atau itu WFH? Apakah kita akan mengarah kepada satu tren bahwa semakin sedikit staff, semakin tinggi kapasitas staff dalam menghadapi bencana apapun, itu yang akan dijadikan salah satu tolok ukur dalam situasi seperti ini, yang artinya tadi kalau di input dari Hapsari, ya kalau staffnya nggak punya sensitivitas terhadap gaya hidup sehat, ya mungkin nggak bisa diterima kerja di Hapsari, karena mungkin Hapsari beberapa tahun dari sekarang akan mewajibkan kepada siapapun yang ingin terlibat sebagai staf Hapsari, dia wajib mempraktekkan gaya hidup sehat. Karena apa yang dipikirkan adalah adaptasi dalam jangka panjang, bukan cuma survive selama COVID, tapi juga survive dalam segala resiko kebencanaan. Apalagi yang harus kita monitoring, teman-teman? Organisasi dan staff, mereka juga wajib melihat tren masa depan program. Artinya termasuk berkomunikasi dengan donor. Karena kita tidak bisa berpikir bahwa kita adalah satu-satunya organisasi di Indonesia yang memikirkan tentang strategi adaptasi, karena di luar sana terus semua orang memikirkan bagaimana bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini, dengan atau tanpa pandemi, dengan atau tanpa COVID, karena penyakit itu nggak mungkin selesai sampai di sini. Nanti ke depan juga ada penyakit. Nah, daftar risiko ada berapa? Nah, sekarang teman-teman, Anda kan sudah di ini ya, maksudnya saya melihat betul, saya mengikuti Go-Evolve. Saya tahu bahwa teman-teman ini sudah terlibat di beberapa kali ada program yang diselenggarakan oleh Go-Evolve untuk ada pelatihan ini, ada pelatihan itu, jadi sudah ada bermacam-macam topik. Tapi saya ingin tahu, sekaligus ingin memperkenalkan, mungkin ada yang sudah punya beberapa aplikasi ini. Tadi ngomong-ngomong Mbak Ika tadi lihat yang mana Mbak Ika di daftar itu apps-nya ini? Sebenarnya saya ini mengikutinya telat gitu ya. Saya tadi hanya melihat di yang terakhir, yang tampilan terakhir itu monitoring multisektoral itu tadi. Memang karena dengan adanya pandemi COVID ini ada banyak sekali penyesuaian kerja, terutama kami sebagai NGO gitu ya. Memang secara ruang lingkup kami tidak terkait langsung dengan penanganan bencana.
Jadi tadi sempat saya dengar di awal ada apa namanya proses-proses untuk penanganan bencana, kami tidak sampai di ranah itu. Karena kami lebih lebih ke ekonomi makro dan mikro seperti itu. Oke. Tapi yang terlihat sekali memang dari poin-poin yang Mbak Santi tulis tadi, hampir kesemuanya kita lakukan. Mulai dari kita harus menghitung kembali biaya yang muncul untuk kita menghadapi COVID ini, yang sebelumnya itu tidak pernah dikeluarkan. Gitu ya. Mohon maaf Mbak, di sini ramai. Nggak apa-apa. Seperti contoh aja ya, dengan adanya COVID ini kita melakukan tes antigen secara berkala untuk semua. Itu yang sebelumnya juga tidak pernah kita lakukan. Terus yang kedua adalah pengadaan suplemen. Pengadaan suplemen, apalagi jika ada staf kami itu yang mengalami gejala. Nah, itu pun akhirnya kita harus memberikan kontribusi. Seperti itu. Akhirnya kan ada beberapa kegiatan itu yang kita bisa lakukan secara offline, tapi terbalik, kita bisa lakukan secara online, tapi ada kegiatan yang kita nggak bisa online gitu loh, kita harus offline. Contoh salah satunya adalah saat ini Pupuk itu ada program kolaborasi pasar produk unggulan Papua. Nah, itu di salah satu kegiatan kami adalah upgrade kemasan supaya produk mereka bernilai jual lebih tinggi. Nah, program itu kan sudah berjalan sebelum pandemi ya Mbak ya. Nah, pada saat pandemi terjadi, PPKM levelnya lagi tinggi-tingginya, itu kan kita tidak bisa meng-cancel orderan cetak kemasan, desain itu juga harus berjalan. Nah, seperti itu. Ada beberapa yang itu tidak bisa dilakukan secara online. Otomatis resiko yang staf kita tanggung lebih tinggi. Itu juga ada penyesuaian-penyesuaian seperti kita harus menyediakan makan siang supaya mereka tidak keluar kantor pada saat rehat seperti itu. Dan dengan online pun resikonya juga tidak semua staf itu mempunyai perangkat yang mumpuni untuk mereka bisa bekerja seperti itu. Dan itu kan kalau bahasa donor kan mereka juga nggak mau tahu, terserah, yang penting pekerjaan kalian beres dan store tepat waktu seperti itu. Itu yang biaya-biaya seperti itu yang akhirnya muncul gitu. Dan sebenarnya di luar prediksi juga dan agak membebani cash flow, tapi mau tidak mau itu harus keluar. Seperti itu Mbak Santi. Terima kasih banyak catatannya. Baik, untuk teman-teman, saya mundur lagi ke belakang. Apakah sudah ada input dari apps? Sudah diketahui ya? Baik, kalau sudah diketahui, saya ingin menguji coba pemahaman tentang triple nexus dalam sebuah situasi yang saya tahu tidak semua dari kita sudah familiar. Mari kita kembali ke Jamboard. Saya ingin membawa Anda dalam situasi di mana sekarang kita menghadapi revolusi industri 4.0. Kalau tadi di depan kita melihat COVID ya. Kalau yang sekarang ini kita melihat revolusi industri. Saya ingin memanfaatkan statementnya teman-teman Pupuk barusan, bahwa catatan pentingnya tidak semua staf memiliki kemampuan atau dilengkapi dengan alat kerja yang mendukung kerja digital. Dan mereka memiliki satu relasi yang menantang dengan pihak donor. Baik teman-teman, kita melihat analisa revolusi industri 4.0 dengan contoh kasus, yaitu apps tadi ya. Ada berapa apps tadi? Ada Inarisk, ada Vema, SpiceUp, ada Sipindo, dan lain-lain.
Jadi kalau dulu mungkin ya, ini di luar pandemi ya, lepas dari pandemi atau mungkin Anda boleh memasukkan pandemi sebagai salah satu faktor kunci. Kita dulu sering mendengar kata-kata field assessment, mau kemana besok, aku mau ketemu sama kamu, nggak bisa, aku pergi ke lapangan, aku besok ada assessment, oke. Tetapi sekarang pekerjaan assessment itu bisa dilakukan oleh smartphone. Jadi Anda tidak perlu ada 10 orang rame-rame pergi ke field assessment atau pakai FGD. Ya, ada banyak cross cutting di situ untuk melakukannya. Jadi tadi saya mengundang teman-teman untuk mencoba melihat menu apa di dalam apps yang tadi saya sediakan. Nah, di dalamnya itu dia memiliki banyak sekali informasi yang bisa dipakai bagi organisasi untuk memutuskan intervensi. Nah, sekarang kita mainan Jamboard lagi ini. Apa resiko yang menurut Anda semua, baik di sini kan organisasinya macam-macam, ada yang bicara soal supply chain, ada yang ala service provider, ada yang kerja untuk advokasi, dan lain-lain. Pertanyaannya, revolusi industri 4.0, tolong petakan resikonya bagi Anda, bagi organisasi Anda. Petakan juga ancamannya, kerentanannya, dan kapasitas. Khusus untuk kapasitas ini, bayangkan bahwa Anda melihat bahwa menghadapi revolusi industri itu membutuhkan suatu kapasitas tertentu. Nah, silakan nih, ada yang sudah memulai perubahan teknologi digital yang tepat. Menulis tadi nih, orang miskin nggak punya Android dan pulsanya. Saya itu Mbak, komunitas kami gitu, Androidnya nggak punya, pulsanya pun nggak punya. Nanti kalau punya Android nggak punya pulsa, punya Android punya pulsa nggak ada jaringan. Oke. Mungkin bisa ditambahkan di sana. Bisa ditambahkan di sana, Kak. Misalnya harga Android mahal, kuota nggak stabil. Halo Mbak. Yes. Terkait kapasitas tadi, seperti apa ya untuk membantu mengisi kapasitas? Iya. Kapasitas itu memikirkan kapasitas apa yang harus Anda atau yang harus organisasi punyai untuk menghadapi kerentanan, ancaman, atau resiko. Oke. Baik, meskipun di sini ada 18 orang di dalam Jamboard, tapi ini kita juga bisa sambil mendiskusikan apakah teman-teman punya opini nggak terkait revolusi industri 4.0.
Apakah ini ancaman untuk Anda? Untuk keberadaan organisasi? Ataukah justru ini peluang untuk organisasi? Bisa dua-duanya, Mbak Kis. Apa di teman-teman udah pernah punya ini pengalaman mendapatkan manfaat dari revolusi? Ada yang pernah punya pengalaman dapat manfaat nggak dari revolusi industri? Halo Mbak. Yes. Ya. Saya Mbak Nining lagi. Silakan. Tadi sepakat tadi ada yang bilang bisa jadi peluang, bisa jadi kerentanan juga kan. Kalau yang sekarang ini media digital, contohnya apa sisi baiknya dari COVID ini kan sekarang serba digital. Jadi kita dituntut untuk kreatif. Contohnya kalau punya usaha, akhirnya kita kan cari nih bagaimana peluang untuk memasarkan lewat media online kan sekarang juga banyak sekali tuh aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk memasarkan produk-produk kita. Nah itu juga bisa jadi peluang, tetapi bisa jadi juga kerentanan atau kelemahan kita di saat kita nggak paham bagaimana cara menggunakannya, dan akhirnya kita juga termotivasi untuk mencari tahu bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi ini secara optimal untuk sebagai menambah dari sisi ekonomi baik di individu ataupun untuk lembaga. Itu sih Mbak kalau menurut saya. Makasih Mbak. Iya, terima kasih. Saya tuh melihat, aku kan followernya Co-Evolve ya, jadi aku tahu banget di Co-Evolve tuh trainingnya macam-macam. Ibarat kata mungkin harapannya kalau sekali organisasi ikut Co-Evolve terus nanti terlibat di dalamnya, maka dia sudah bisa bikin video pendek, dia bisa bikin profil, fotonya jadi bagus dan lain sebagainya. Tapi apakah, pertanyaannya dengan hormat kepada teman-teman semua, apakah kita masih punya, kalau kita lihat petanya ini, apakah masih punya optimisme bahwa revolusi industri 4.0 itu akan membawa manfaat untuk kita? Maksudnya kita tuh, saya, Anda, organisasi. Ya, manfaatnya kalau bagi kita kami ya yang kerja analisis data dan lain-lain, saya pikir banyak sekali manfaatnya dengan ketersediaan data-data yang open access gitu ya, yang kami kebijakan misalnya. Kemudian yang kedua, revolusi industri ini tentu juga menyediakan peluang dan kesempatan yang cukup luas bagi kelompok masyarakat sipil untuk mengkampanyekan isu-isunya jadi lebih masif gitu. Mengambil kebijakan, kemudian ke masyarakat untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Itu yang sejauh ini yang kami rasakan gitu. Lebih memudahkan, tapi tentu ada catatannya yang juga penting untuk kita perhatikan. Kami perhatikan ini soal kualitas data, kemudian updating data, terutama data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah soal data anggaran, data dokumen-dokumen perencanaan dan lain-lain. Itu kira-kira Mbak Kis. Terima kasih banyak komentarnya. Jadi nggak semua, meskipun ada revolusi industri, nggak semua data bisa diakses dengan mudah, terutama data-data yang restricted untuk kita akses atau membutuhkan
izin khusus. Baik, itu kendala ya, Mas? Ya. Bukan sesuatu yang ideal. Kalau menurut saya sebenarnya yang idealnya kan sekarang ada pemerintah sendiri sedang mendorong untuk program Satu Data Indonesia, dan saya pikir ini sebenarnya satu langkah maju, tapi sejauh ini praktiknya belum progresnya belum kelihatan gitu. Ini bisa jadi salah satu jembatan bagi semua pihak untuk bisa berpartisipasi lebih aktif lagi sebenarnya kalau ini dikerjakan dengan baik. Satu Data Indonesia ini jadi salah satu big data bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan bangsa. Baik, dan apakah itu berarti mengubah opini nggak tentang siapa Anda, siapa saya dalam konteks revolusi industri? Ya, pada akhirnya nanti akan terbangun semacam kesadaran kolektif, saya pikir ya, ada kesadaran bahwa kita menjadi lebih dekat lagi dengan penyedia layanan, lebih dekat lagi dengan penyelenggara negara ketika negara atau pemerintah ini menjadi lebih terbuka gitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat ini. Jadi saya pikir ini yang ke depan dampaknya bisa lebih kuat. Terima kasih banyak komentarnya, senang sekali. Baik teman-teman, kita kembali ke sini, ke Inaris, ke beberapa opsi tentang ponsel pintar. Dan bagaimana tadi teman-teman melihat mulai mengisi. Nah, saya ingin ke atas, ke bagian bahwa Triple Nexus ini membicarakan tentang 3 pilar penting. Humanitarian, bagaimana kita memilihkan kemanusiaan, development, dan peace atau perdamaian. Nah, keterkaitan antara 3 nexus ini, jadi kalau kita tuh di awal saya sempat sampaikan bahwa mereka terpisah-pisah tapi tidak ingin menjadi satu, tidak ingin membangun, bisa diterapkan dalam 3 situasi. Jadi relatif kalau teman-teman yang bekerja di development itu nggak memikirkan aspek humanitarian atau kalau ada krisis kemanusiaan. Begitupun kalau teman-teman bekerja di sektor konflik, transformasi konflik, peace building dan lain-lain, itu relatif jarang mau masukkan konsep-konsep tentang bagaimana menghadapi krisis kemanusiaan. Yang ingin saya tawarkan melalui sesi ini adalah kita membangun pemahamannya bahwa 3 pilar itu harusnya terhubung karena kita tinggal dalam situasi seperti ini. Anda bisa lihat sendiri ada berapa ancaman, ada 11 ancaman di sana. Dan ancaman itu ada yang Anda bisa lihat, ada yang bisa Anda rasakan, tapi tidak semua dari kita memiliki pengalaman yang sama dalam menghadapi 11 macam bencana, atau baik itu disebut sebagai bencana alam, lingkungan, atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Pada waktu kita berangkat ke sektor di lokal, ada pemahaman di lokasi wilayah tertentu. Misalnya kita tadi menyebut ada contoh dari Mataram, ada contoh dari Sumatera Utara. Barulah kita melihat bahwa harus ada, untuk membuatnya operasional, harus ada sektor yang spesifik, harus ada strategi adaptasi, dan juga harus ada advokasi. Yang tadi kita uji cobakan di setiap sesinya itu, kita melihat bahwa ternyata resiko bencana itu bukan cuma bencana alam, tapi juga bencana sosial dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Termasuk di dalamnya misalnya kegagalan uji coba teknologi, itu bencana yang dibuat manusia. Atau
bencana yang diakibatkan oleh krisis yang bersumber dari aspek-aspek iklim dan hidrologi akibat pemanasan global, itu juga bencana yang dibuat oleh manusia, itu bukan bencana alam. Manusia menyebabkan alam rusak, kemudian alamnya mengakibatkan akhirnya memunculkan bencana-bencana. Kita yang awam, kita sering melihat bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu tidak berasal dari penyebabnya, bukan kita. Penyebabnya adalah orang lain. Jadi kalau misalnya ada banjir gitu, oh ada banjir, hati-hati jangan lewat situ. Tapi kita tidak melihat, oh ya ampun, sikapku telah mengakibatkan banjir. Itu jarang gitu. Ya, karenanya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa kapasitas itu menjadi penting dalam menghadapi korelasi antara resiko, ancaman, dan kerentanan. Karena kapasitas adalah faktor pembagi. Begitu yang dibagi itu habis, kapasitasnya tidak ada, maka kita tidak mampu, kita manusia sudah punya keterbatasan waktu lahir, akhirnya kita menjadi semakin tidak mampu dalam mengatasi resiko, nggak mampu memikirkan mitigasi, nggak mampu beradaptasi. Pada waktu ancaman dan kerentanan itu eskalasinya begitu besar. Nah, aplikasi di ponsel pintar ini mau tidak mau bisa Anda pakai, terbatas pada lokasi. Anda lokasinya di mana? Jadi balik lagi ke statement di awal itu, tergantung di lokal. Begitu orang mengetahui Anda ada di mana, maka informasi yang disediakan menjadi sangat berbeda. Sehingga di saat yang sama, perbedaan informasi yang diberikan kepada Anda itu bisa diolah menjadi sebuah hasil yang berbeda juga. Nah, tetapi situasi seperti ini, terutama pasca COVID, kita melihat tidak hanya COVID ternyata, tapi dengan atau tanpa COVID ada juga yang disebut dengan revolusi industri. Nah, di dalam revolusi industri itu kita belum tahu kita ini siapa. Ya, kadang-kadang kita diposisikan kita adalah konsumen. Kadang-kadang kita diposisikan sebagai konsumen yang bisa mengakses data. Tapi tidak ada salahnya kita mulai berpikir bahwa datanya itu sebenarnya ya kita ini. Informasi yang sebenarnya ya kita ini. Kita ada di mana, itu menjadi informasi yang sangat penting bagi orang lain. Konteks yang sedang kita hadapi bisa menjadi sangat penting bagi orang lain. Kita tahu bahwa kita punya banyak keterbatasan, terutama jika organisasi kurang mampu membawa kita luas dalam perubahan yang begitu cepat, tapi kita juga harus waspada bahwa apps ini adalah salah satu pesaing kita yang bisa menggeser pekerjaan manusia untuk dilakukan oleh mesin. Saya ingin mengakhiri sesi hari ini, sudah 2 jam. Hari ini kita belajar tentang triple nexus, mengenali kulitnya, mengetahui kira-kira si triple nexus itu mau membicarakan apa. Kalau Anda membutuhkan hal yang lebih detail, baik bisa ditanyakan ke saya atau bisa dicari sendiri. Besok kita akan mempelajari hal lain. Besok itu kita mau mempelajari siapa kita di dalam supply chain, siapa kita di dalam rantai nilai. Tetapi bekalnya adalah triple nexus. Jadi bekalnya bukan kita melihat orang di luar, tapi kita di dalam. Kita menggunakan triple nexus, kemudian melihat diri kita di dalam rantai nilai.
Saya kembalikan ke Tia. Terima kasih Mbak Kis, keren banget materinya, dan hari sebenarnya aku baru tahu sih tentang triple nexus, dan hari ini membuka pola pikir aku kalau ketika menghadapi bencana itu ya kita harus merunut dari tidak hanya memecahkan mengatasi permasalahan tersebut, tetapi juga kita harus cari cara bagaimana kedepannya itu tidak terjadi lagi kayak gitu. Oke, Mbak Kis, aku ada sedikit pertanyaan nih, boleh nggak Mbak Kis? Boleh dong. Nah, kalau tadi kita kan dihadapi dengan bencana, terus udah gitu akan ada juga dengan revolusi 4.0 gitu ya Mbak Kis, dan banyak aplikasi yang sudah terbentuk. Apakah kita memang dituntut untuk menggunakan digitalisasi gitu Mbak Kis dalam sebuah kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat sipil, dan bagaimana ketika organisasi masyarakat sipil itu belum terbiasa atau belum bisa beradaptasi dengan digitalisasi gitu Mbak Kis? Pertama-tama digital itu salah satu opsi. Dalam situasi tertentu dia adalah salah satu opsi. Dalam beberapa konteks yang lain dia bahkan bukan opsi. You have to do it. Anda harus menggunakannya. Sama seperti pergi jalan-jalan bawa uang di fotoku yang narsis di slide 1. Aku akan bawa uang di dalam sepatuku di tempat yang aku nggak ingin sampaikan ke teman-teman, ada juga di dompetku dan lain-lain. Tapi ada satu respon yang lain bahwa mungkin bukan uang, mungkin juga ATM. Jadi uang iya salah satu, tapi uang bukan satu-satunya. Kan itu intinya, dan bagaimana di mana Anda meletakkannya. Kalau dianalogikan digital atau revolusi industri atau alat-alat digital itu analoginya sama seperti uang. Oke, Mbak Kis, menarik. Oke. Nah, kalau gitu berhubung waktunya udah mepet, udah 11.44, terakhir sebelum kita closing, boleh foto bersama dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman, kalau gitu saya Mbak Kiswara Santi, terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu, sampai ketemu besok. Makasih Mbak Kis, makasih teman-teman, makasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Sudah siap mengikuti pelatihannya teman-teman? Dengan yang lainnya?